Kembali di iNews Siang, pemirsa hampir sebulan menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi David Ozora Latumahina, korban penganiayaan Mario Dandi, terus membaik. Ya pemirsa, dalam sebuah video amatir, David sudah mulai menerima makanan melalui suapan suster rumah sakit. Video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan korban kekerasan Mario Dandi, David Ozora, kini dalam kondisi sadar dan mulai bisa mengonsumsi makanan melalui suapan perawat. Meski membaik, namun David masih berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. David telah dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Sebelumnya, pemuda usia 17 tahun ini sempat mengalami koma akibat penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak dari salah seorang pejabat pajak yang kini terjerat dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Enak. Nangis ya. Enak ya? Enak dong, ya jus buah ya. Pemirsa, Mario Dandi ternyata menyebarkan sendiri video penganiayaan David. Tidak hanya video, Mario juga mengirimkan foto-foto luka korban ke pihak lain. Mario Dandi Satrio mengirimkan video penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora kepada 3 remaja. Selain video penganiayaan, Mario juga mengirimkan foto-foto korban yang sudah terluka. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi memastikan identitas ketiga penerima video dan foto sudah didapatkan. Polisi juga masih terus mendalami motif David menyebarkan video dan foto penganiayaan tersebut. Kejaksaan Agung menyatakan Mario Dandi dan Shane Lucas tidak layak mendapat restoratif justice dalam kasus penganiayaan terhadap David. Hal ini karena ancaman hukuman pidana Mario Dandi dan Shane melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Kejaksaan Agung memastikan tersangka kasus penganiayaan terhadap David, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas tertutup untuk mendapatkan restoratif justice. Perbuatan Mario dan Shane dinilai sangat keji dan berdampak di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meralat pernyataan mengenai opsi damai alias restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Namun, restoratif justice disampaikan untuk pelaku AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Penawaran restoratif justice terhadap AG dilakukan dengan mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Mario Dandi, Shane, dan AG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kondisi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali ramai menjelang puasa. Tidak hanya berbelanja pakaian, banyak juga pengunjung dari berbagai wilayah datang untuk berburu kurma. Ya pemirsa, pengunjung mulai meramaikan untuk memilih kurma di gerai oleh-oleh haji dan umroh di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kurma dan kismis menjadi pilihan makanan khas Timur Tengah yang diburu warga menjelang dan saat bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Bahkan jelang bulan Ramadan, permintaan pasar meningkat, harga kurma dan kismis pun naik 10 hingga 14%. Tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta, pembeli juga berasal dari daerah penyangga ibu kota hingga luar kota. Harga lebih murah dan terjangkau menjadi daya tarik bagi para pembeli. Antusiasme masyarakat pun untuk berburu perlengkapan Ramadan semakin tinggi seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Indonesia.
Ya pemirsa, bagaimanakah antusiasme warga berbelanja persiapan buka dan sahur pada bulan Ramadan? Saudara rekan kami Yasmin Atania di Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Yasmin, bagaimanakah suasana belanja kurma di Tanah Abang saat ini? Ya, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Menjelang Ramadan nampaknya masyarakat tidak hanya mempersiapkan dari sisi spiritual saja, namun juga antusias untuk berburu kelengkapan khas Ramadan, misalnya saja kurma, seperti di tempat saya melaporkan, yakni di salah satu pusat oleh-oleh di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mana di sini tersedia berbagai jenis kurma, mulai dari kurma ajwa, kemudian juga ada kurma sukari dan lain sebagainya. Di sini pun dapat dilihat sudah banyak pengunjung yang datang bahkan sejak pagi tadi untuk berburu kelengkapan khas Ramadan. Yang paling laris di sini tentunya adalah kurma, karena kurma ini dapat digunakan sebagai bahan makanan atau takjil untuk berbuka puasa nanti. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait seberapa besar antusiasme para pembeli menjelang bulan Ramadan untuk berburu kelengkapan Ramadan, saya akan bertanya langsung kepada pemilik dari Pusat Oleh-oleh Umroh dan Haji di kawasan Tanah Abang ini. Ada Mas Fahmi di sini. Selamat siang Mas Fahmi. Siang Mbak. Mas Fahmi, untuk saat ini kan yang paling laris kurma ya Mas ya. Kurma jenis apa sih Mas yang paling laris dan berapakah harganya? Kita kurma yang laris ada di sini kurma ajwa itu 1 kilonya 200.000, ada juga kurma sukari itu per 3 kilo 170.000, dan juga ada kurma tangkai. Kurma tangkai 90.000 1 kilonya. Ya. Mas, selain kurma, mungkin ada item lainnya yang saat ini banyak diburu oleh masyarakat itu menjelang Ramadan, apalagi Mas? Untuk menjelang bulan puasa, banyak masyarakat yang mencari mukena, baju koko, kain sarung sajadah untuk persiapan sholat tarawih. Ya. Oke. Nah Mas, memang rata-rata untuk pembeli di sini tuh asalnya dari mana saja sih Mas? Kita ada yang dari Jakarta, ada dari luar kota Jabodetabek, dan juga ada beberapa yang dari luar daerah seperti itu. Mas, dengan larisnya kurma-kurma ini, kemudian kayak saja dan lain sebagainya, tentunya kan berpengaruh terhadap pendapatan ya Mas. Nah, untuk omsetnya sendiri ini naik kira-kira berapa persen? Untuk omset kita ada, kalau menjelang bulan Ramadan biasanya sekitar 30%. 30% ya. Terima kasih banyak informasinya Mas Fahmi, semoga dagangannya semua laris sampai akhir bulan Ramadan dan seterusnya Mas. Iya, Pram, Stefani dan juga pemirsa, itulah wawancara kami tadi dengan pemilik dari salah satu pusat oleh-oleh umroh dan haji di kawasan Tanah Abang. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih belum mencari kebutuhan khas Ramadan, misalnya saja tadi kurma, kemudian sajadah, buka dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Suci Nyepi, ribuan umat Hindu memadati Pantai Maseti di Gianyar, Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Asia.